Nah, penyelenggara pemilu itu siapa? Ya, ini agak fokus sudah ya. Jadi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mungkin nanti apakah ada perubahan atau tidak kita ikuti perkembangannya. Saya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, tentang pemilu. Penyelenggara pemilu itu ya kita udah tahu semuanya, ada KPU-nya, ada Bawaslu-nya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, tiga institusi ini mestinya harus berjalan sesuai dengan tupoksinya, jangan justru malah kadang-kadang menyembunyikan sesuatu yang sebetulnya itu justru merupakan satu pelanggaran. Ya, beberapa pemilu yang sudah berjalan di negeri kita, kasus-kasus itu hampir setiap hari muncul di media tentang kasus-kasus pelanggaran pemilu. Ya. Nah, kalau kita petakan sebetulnya potensi-potensi terjadinya pelanggaran pemilu itu kan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah pencegahan, ya, bagaimana agar pemilu itu bisa berjalan dengan baik, demokratis, transparan, adil. Ini tidak mudah. Sosialisasi, membangun masyarakat untuk demokratis dan jujur, ya, ini tidak mudah. Meskipun regulasinya mungkin bagus, tapi di level implementasi, bahkan malah justru yang melakukan pelanggaran malah justru penyelenggara pemilunya, misalnya KPU-nya atau Bawaslu-nya yang lumpuh, tidak berdaya menghadapi pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh parpol-parpol. Nah, itu ya seperti isu-isu yang sering terjadi ya dalam setiap pemilu. Baru persoalan pendataan peserta pemilu misalnya, itu sudah banyak dimanipulasi. Ya, saya tidak punya datanya, mungkin nanti Mas Aulia punya datanya ya, kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ya, KPU, bahkan pernah ada kasus yang tidak jelas ya, sampai sekarang penyelesaiannya juga ngambang ya, yaitu karena mereka disembunyikan. Gitu. Itu pencegahan. Pengawasan ini penting. Bawaslu itu kadang-kadang paham betul lah yang namanya fungsi Bawaslu itu. Pengawas-pengawas pemilu. Tapi apakah betul Bawaslu itu betul-betul menjalankan tugas dan wewenangnya secara objektif? Atau malah justru ada keberpihakan. Oh, kalau parpol ini harus didukung sehingga ketika ada potensi pelanggaran-pelanggaran disembunyikan. Tapi kalau yang mungkin tidak didukung, itu nanti akan selalu diangkat setiap terjadi kasus pelanggaran. Nah, independensi Bawaslu ini juga penting, termasuk KPU terutama. Jangan melindungi parpol tertentu atau kontestan tertentu. Ya. Nah, ini tidak mudah. Ya. Meskipun diperkuat lagi, ada tadi ya KPPK misalnya. Sejauh manakah di dalam menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing untuk menjaga kualitas demokrasi kita dalam menyelenggarakan pemilu itu ya. Nah, institusi penegak hukum, saya kira kita sudah paham semuanya ya, dalam penyelenggaraan pemilu tentu ada istilahnya apa, Gakumdu ya, penegakan hukum terpadu itu ya melibatkan institusi-institusi ini, mulai dari Bawaslu tadi ya, ada kepolisian tentunya harus koordinasi ke sana. Kemudian lanjut kejaksaan, lembaga-lembaga bantuan hukum yang membackup beberapa calon-calon legislatif, calon-calon eksekutif kalau mungkin di daerah-daerah kalau pas ada pilkada misalnya ya. Kemudian Badan Peradilan, Bawaslu ya, DKPP ya. Ini institusi penegakan hukum pemilu. Kalau yang di bidang lain ya di luar pidana pemilu ya ada beberapa institusi yang lainnya. Ya. Nah, problem penegakan hukum, termasuk dalam bidang hukum pidana di bidang pemilu. Yang pertama adalah problem pembentukan peraturan perundang-undangan.
Jadi tidak semua instrumen hukum yang diterapkan itu implementatif. Bagi penegak hukum itu tidak mudah. Kadang-kadang ada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang multitafsir atau mungkin susah ditafsirkan bahkan ya. Ini karena pembentukan hukum banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Nanti kita lihat contoh beberapa pasal yang ada dalam undang-undang pemilu yang cukup agak menghambat di dalam proses penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran. Jadi problem yang pertama adalah regulasinya. Ya. Yang kedua, masyarakat pencari keadilan itu sekali lagi bukan targetnya adalah sebuah keadilan dan kebenaran, tapi kemenangan. Jadi apapun yang terjadi bisa dilakukan sepanjang bisa untuk memenangkan perkara. Ini merusak ya di dalam proses penegakan hukum. Uang mewarnai penegakan hukum. Banyak sekali kasus-kasus yang menggunakan sarana uang untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik tertentu. Kemudian penegakan hukum sebagai komoditas politik. Penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh-pekewuh kata orang Jawa. Ini sangat berbahaya sekali ya. Yaitu tadi, karena baik pembentukan hukumnya termasuk penegakan hukumnya, ini juga sudah nggak fair lagi. Independensinya badan-badan penegak hukum itu sudah terkikis. Ya. Bahkan mungkin tidak hanya sekedar terkikis, memang sudah rapuh gitu loh. Sehingga sudah underbow di bawah kepentingan kekuasaan yang sedang berkuasa misalnya. Begitu kelompok lain melakukan pelanggaran ya langsung diangkat, tapi begitu kelompoknya ya bagaimana ditenggelamkan agar tidak muncul ke permukaan untuk dilakukan penegakan hukum. Lemahnya profesionalitas dan integritas sumber daya manusia, yaitu tadi membangun integritas moral itu tidak mudah. Menyatukan antara pikiran dan nilai-nilai moral itu tidak mudah. Bahasa santrinya menyatukan fikir dan zikir itu tidak mudah. Ya. Nah, mari kita kaji biar ke depan ada nilai-nilai kemanfaatannya. Kolusi dan mafia peradilan ini masih berpotensi sekali. Keterbatasan anggaran, penegakan hukum yang dipicu oleh media massa. Jadi kadang sekarang, mohon maaf ya, di dunia modern, era digital atau era apalah ya namanya itu, media sosial itu juga sudah nggak objektif lagi. TV, koran, itu sudah menjadi alat politik. Apalagi buzzer-buzzer yang menggunakan akun-akun pribadi. Itu kalau yang didukung, maka dia akan bikin konten-konten, status-status, atau komen-komen yang berlebihan, memuja, meskipun itu tidak tepat pemujaannya. Tapi begitu menilai calon yang tidak didukung, wah cara menjelek-jelekannya itu juga sudah nggak etis ya. Kadang saya ngeri itu kalau melihat status-status komen-komen di sebuah akun media sosial. Bahasanya itu sudah sangat tidak etis itu loh ya. Di mana nilai kehormatan sebuah bangsa yang bernegara hukum, yang mayoritas beragama. Saya kadang iri lah ketika kami berkunjung ke negara lain. Saya ambil contoh misalnya Korea. Korea Selatan itu kan negara yang mayoritas penduduknya adalah tidak beragama, ateis. 90% ateis. Yang 10% beragama itu pun campur-campur. Tapi mohon maaf, indeks angka kriminalitas kalau dibandingkan dengan negeri kita yang notabene negara hukum, negara yang penduduknya mayoritas beragama, bahkan beragama Islam, tapi indeks angka kriminalitasnya termasuk korupsi, itu jauh tinggi di atas Korea Selatan. Apa ini yang menjadi faktor kalau sudah seperti itu? Justru orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak beragama, bisa menjaga nilai-nilai moral, sehingga tadi angka indeks kriminalitas sangat rendah di sana. Nah, ini sebagai satu bahan renungan
buat kita semuanya sebagai kader bangsa yang notabene adalah seorang Muslim, ya. Sekarang